Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masuk ke toilet dan doanya masuk ke toilet adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah masuk, ternyata airnya minim sekali ini. Bagaimana ini? Ini kalau diibaratkan istilahnya pesantren, nyampe ndak rong gula ini. Coba dulu, kok ada makhluknya Allah di sini? Apa ini? Masya Allah, ternyata semut ini. Semut ini termasuk salah satu bisa dibilang pengganggu tanaman. Tapi di sini ada semacam ibroh. Di sini ini makhluk yang namanya semut ini bisa saling sinergi, saling bersatu untuk menyelamatkan sesama semut ini dengan cara begini ini. Bahkan sampai nyawanya pun bisa dipertaruhkan. Ini kalau umpama kita tarik ke belakang sejarah, mirip-mirip dengan sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu saking luar biasanya cinta sesama sahabat itu, bahkan nyawanya pun bisa dipertaruhkan untuk menyelamatkan sahabatnya sendiri. Kalau sampean tahu ceritanya Ikrimah itu, putra dari Abu Jahal itu kan sama-sama kehausan, kepingin minum air. Setelah minum air dari seorang Ikrimah yang jadi jenderal komandan perang, beliau itu tidak mau untuk mengawali minumnya. Dia lebih mengutamakan bawahannya. Jarang-jarang ditemukan pemimpin seperti itu. Ketika anak buahnya disodorkan minuman, malah diberikan kepada teman yang lain. Akhir pada cerita itu, di antara semua sahabat itu termasuk Ikrimah, sama-sama tidak bisa menyelamatkan diri. Karena apa? Saling mengutamakan satu dengan yang lainnya. Lah ini pelajaran dari itu, ibrohnya sekarang terjadi di ini makhluknya Allah ini, yang semut ini. Semut ini tidak mau pisah dengan satu dengan yang lain. Padahal kalau seumpama egonya itu dikedepankan, mestinya akan kebikin menyelamatkan masing-masing. Tapi di sini enggak. Ini semutnya ini saling gotong royong, bahu membahu. Ya pas kiranya kita sama-sama selamat, sama-sama keluar, sama-sama terangkat dari bah air ini. Loh ini kalau umpama ada di tanaman, bisa jadi ini adalah pengganggu tanaman. Tapi dari pelajaran ini kita bisa mengambil ibroh, mengambil tarbiyah bahwasanya semestinya seperti ini. Kalau umpama kita itu jadi punya saudara, saling bahu membahu, sinergi. Ini pelajaran dari semut ini. Coba kita lebih dekatkan lagi, lebih dekat lagi. Ini tuh seperti ini nih. Ini di atas air yang airnya dijeding. Ini seperti ini nih. Ini sama-sama kepingin menyelamatkan. Dan kalau mau kita lihat ini,
satu dengan yang lain tidak kepingin mendahulukan egonya. Dia kepinginnya itu selamat bareng-bareng. Ya semoga saya sebagai kreator dengan penikmat kreasi saya, ya bukan cuma di dunia saja kita bareng, kita ngambil pelajaran dari ilmunya semut ini. Semoga kita di kehidupan yang sebenarnya kita juga bisa bareng-bareng seperti semut begini nih. Ya ini cuman menurut saya ini menarik, ini pelajaran ini. Ya segitu saja. Diambil kita ambil. Selamatkan. Sip. Kita lihat ke bawah. Ini benar-benar hidup. Ini benar-benar hidup ini semutnya ini. Ya habis itu macet biasanya. Ya siap. Dia itu akan memencar habis ini. Iya, ini akan mengurai inilah. Itu sedikit aja, kita ambil yang lebih banyak. Alas kakinya ini pedes nih soalnya kalau kena. Perhatikan ya. Ini benar-benar semut apa sini? Gayung. Ini kalau dihitung jumlahnya ini ya, Kayaknya milion. kelemahan dari mata kita memandang ini, kita tidak mampu untuk menghitungnya ini. Itu numpuk. Ini bisa berjuta-juta ini, soalnya ini termasuk makhluknya Allah yang jenisnya itu berkelompoknya luar biasa, sinerginya luar biasa. Sampai ada nama suratnya. Kalau di Al-Quran ada nama surat khusus An-Naml itu yang Ya, ini disebutkan ini dengan kisahnya Nabi Sulaiman. Ini caranya Allah menyelamatkan makhluknya ini. Kok bisa saya aslinya itu kejeding mau qatil hajat, kok menemukan makhluknya Allah yang seperti ini. Ini kalau bukan Allah yang menggerakkan untuk menyelamatkan makhluknya ini, mustahil dan mustahil kayaknya ini. Impossible kalau bahasa-bahasa orang. Karena pernah saya dengar tuh semut itu ketika di surat itu kan dijelaskan sama salah satu tokoh, kalau boleh disebut Gus Bah. Jadi ketua panglimanya ini, karena Nabi Sulaiman mengerti akan hadirnya semut-semut takut tersakiti, maka Nabi Sulaiman ngambil jalur lain. Nah di situ panglimanya itu nazar, saya akan memberi hadiah kepada orang itu Sulaiman. Jadi kalau misalkan itu benar-benar nabinya Allah, hadiahku sekecil apapun pasti akan diterima. Tapi kalau misalkan dia bukan nabi, hadiahku pasti akan disepelekan. Dan ternyata dia beneran. Dia datang ke istana Nabi Sulaiman di mahkotanya, di kursi kerajaannya. Dia tuh naik dari baju-baju mahkotanya, baju kebesaran Nabi Sulaiman, sampai kemudian dia menggelantung di jenggotnya. Lalu dia berkata, karena Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang, dia berkata gini, aku semut yang kemarin kamu selamatkan sama rakyat-rakyatku ini, saya berterima kasih, saya memberi hadiah, mohon diterima. Lalu kemudian makanan yang dibawa semut itu dari tempatnya ke istana Nabi Sulaiman ditaruh ke mulutnya Nabi Sulaiman. Dia sudah taruh mulutnya, kemudian diambil dan ternyata Nabi Sulaiman menangis. Hadiah dari semut tersebut. Tahu kenapa? Apa rahasianya? Ya menangis karena ini loh, ada makhluk kecil yang diremehkan tapi tahu cara berterima kasih. Itu yang ditangisi sama Nabi Sulaiman. Kok ada makhluk seperti ini kecil, dan misalkan kamu kalau mau dilihat, dia itu cuma hadiahnya cuma gula kalau ke manusia seberapa, tapi karena dia tulus dari hati, Nabi Sulaiman sampai menangis. Wah, ada makhluk seperti ini tahu caranya berterima kasih, balas budi. Cuman ya kita tahu kan Nabi Sulaiman milih-milih. Pernah Ratu Sabah kan mengirimkan emas banyak tapi ditolak. Kenapa? Kalau membanding-bandingkan hartanya kan jauh sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman jauh di atasnya. Cuman ya karena dia itu Ratu Sabah mengirimkan tujuannya agar kerajaannya tidak diganggu, Nabi Sulaiman tidak mau, karena Nabi Sulaiman memang tujuannya untuk menyampaikan amanah, mengajak masuk Islam. Sedangkan waktu itu Ratu Balkis, Ratu Sabah masih menyembah matahari kalau tidak salah ya.
Jadi kadang Nabi Sulaiman menerima hadiah, kadang juga menolak hadiah, tergantung, karena Nabi Sulaiman tuh bukan menilai dari segi hartanya tapi ketulusan hatinya. Kira-kira seperti itu. Monggo dilanjut, apa yang mau jenengan sampaikan soal semut ini? Menurut saya sudah cukup. Itu ada kelabang kan? Ini Lipan kan? aslinya. Itu lipan kan kelihatan? Iya. Ini juga. Ini ketika Oh, sendirian. ini terurai ke kaki loh, penas loh. Kalau semua main 1 lawan 1 kayaknya semutnya kalah, tapi itu tadi karena memang semut ini sukanya berkelompok, ketika bersatu kita akan kuat. Nah, ini yang sendirian dia akan menjadi mangsanya. Meskipun besar ya. Ya satu tapi sendirian, kecil tapi banyak. Nizam istilahnya tersusun rapi, dia akan mengalahkan kekuatan yang tidak tersusun. Ini karena memang saya pecinta tanaman, biasanya saya temukan semut itu agak sedikit ganggu. Padahal ya menurut saya aslinya bukan ganggu sih, karena memang dia itu merasa di tanaman itu ada wilayahnya. Cuman saya yang tidak ngerti. Nah, ini ada pelajaran dari semut ini. Bagian pecinta tanaman, petani ini biasanya merasa terganggu, tapi ada pelajaran di sini. Ketika bersatu kita akan kuat. Dengan bersatu kita juga akan mampu mengalahkan kekuatan yang di luar masuk akal. Terima kasih, cuma segitu saja pelajaran dari semut yang katanya pecinta tanaman itu pengganggu, tapi di sini pada detik ini kita bisa mendapatkan ilmu dari semut itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. See you.